Tokoh perempuan dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dilansir dari situs berita terkini tentang kepemimpinan perempuan. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis mendengar dari radio BBC bahwa Jepang telah menyerah kepada pihak sekutu. Pada tanggal 16 Agustus malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang, dan meyakinkan kedua tokoh tersebut agar tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Soekarno dan Hatta pun dibawa kembali ke ibu kota, ke rumah Laksamana Muda Maeda, sebagai tempat rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Terlepas dari jasa para tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan, ada peran dan bantuan dari tokoh-tokoh perempuan yang turut andil dalam hal ini. Ada yang menjadi anggota pengibar bendera, ada juga yang menjadi anggota pengamanan pada hari itu. Serta Ibu Negara Fatmawati yang berjasa menjahit bendera pusaka merah putih dan menyediakan makanan untuk warga yang datang pada acara tersebut. Berikut ini beberapa peran tokoh perempuan yang turut andil dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Fatmawati merupakan ibu negara pertama yang memiliki andil besar dalam penyelenggaraan proklamasi kemerdekaan Indonesia, merupakan tokoh perempuan yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Tidak hanya menjahit bendera saja, Fatmawati juga membuka dapur umum di rumahnya untuk mensuplai makan pagi untuk rakyat yang hadir dalam acara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Utari merupakan mahasiswi Ika Daigaku, sekolah kedokteran pada zaman Jepang, yang turut datang menyaksikan detik-detik proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Ia bertugas sebagai salah satu anggota Pos Palang Merah Indonesia (PMI) di Bidara, Cina. Retno Sujati juga salah satu mahasiswi Ika Daigaku yang hadir dalam detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebelumnya, pada Perang Kemerdekaan Indonesia, ia sudah menjadi anggota PMI dan bertugas mengurus obat-obatan untuk prajurit di Solo, Yogyakarta, serta Klaten. Yuliari Markum merupakan salah satu tokoh mahasiswi yang bertugas dalam penaikan bendera pusaka. Gonowati merupakan perempuan asal Semarang yang juga turut andil dalam penyelenggaraan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Gonowati merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran Ika Daigaku dan juga anggota Palang Merah Indonesia atau PMI, yang berperan dalam membantu mengumpulkan obat-obatan dalam Perang Kemerdekaan. Suleika merupakan anggota PMI Mobile Kolon setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perempuan bernama lengkap Surastri Karma Trimurti ini merupakan perempuan asal Boyolali yang juga bekerja sebagai wartawati. SK Trimurti juga merupakan tokoh perempuan yang sering menyuarakan permasalahan perempuan dan ia percaya dengan revolusi kemerdekaan bahwa perempuan bisa mencapai kebebasan sebagai warga negara. Salah satu koran tempat ia bekerja adalah Pikiran Rakyat, dan bersama dengan suaminya, ia pun menerbitkan koran Pesat yang dilarang oleh pemerintah Jepang. Dalam proklamasi kemerdekaan, ia diminta mengibarkan bendera pusaka merah putih, tetapi ia menolak dan merekomendasikan Latit Hendraningrat dari Peta Pembela Tanah Air.